Halo teman-teman, saya Yohanes Rupapole. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami kelompok 3 tentang strategi pemecahan masalah. Yang pertama experimenting, yang kedua acting out problem, yang ketiga walking backward. Di kesempatan pertama saya akan menyampaikan tentang experimenting, di mana experimenting itu adalah suatu strategi untuk menemukan solusi dengan melakukan penelitian secara mandiri atau berkelompok, sehingga siswa mampu menemukan jawaban sendiri dan mengetahui hubungan sebab akibat dari masalah secara mandiri, namun tetap dalam bimbingan guru. Nah, untuk lebih memahaminya, kita ke contoh soal. Yang pertama, contoh masalah yang pertama adalah 6 semak ditanam seperti yang ditunjukkan di gambar di sebelah kiri. Yang ini perlihatkan bagaimana memindahkan persis 2 semak untuk mendapatkan hasil seperti di gambar sebelah kanan. Oke, kita akan menyelesaikan dengan strategi pemecahan experimenting. Di sini kita memahami masalahnya. Di sini ada 6 semak yang ditanam. Kemudian kita akan memindahkan persis 2 semak saja menjadi seperti gambar di sebelah kanan ini. Oke, maka kita akan memindahkan yang pertama. Semak pertama yang kita pindahkan adalah semak di baris pertama, semak pertama di baris pertama ke bawah baris atau baris ketiga. Kemudian kita pindahkan lagi yang di tengah, semak di tengah atau di baris kedua bagian tengah, kita pindahkan lagi ke bawah, maka akan menjadi seperti ini. Jadi seperti yang di sebelah kanan ya. Jadi kita sudah. Kemudian contoh yang kedua, tunjukkan bagaimana mengatur bentuk bangun datar di bawah ini menjadi persegi panjang. Di sini ada segitiga, persegi, jajar kenjang, segitiga. Maka kita bisa melakukan atau solusinya dengan menyusun persegi-persegi bangun datar ini, bentuk-bentuk bangun datar ini. Yang pertama kita susun perseginya, kemudian segitiga, jajar genjang, segitiga. Maka masalah kedua bisa terjawab. Oke, teman-teman, di sini ada soal. Untuk lebih memahaminya, ini ada satu soal. Yang pertama, pindahkan 2 koin yang saling berdekatan dalam satu waktu, kemudian atur kembali baris atas agar terlihat seperti baris bawah sebanyak 4 gerakan. Koin-koin tersebut harus dipindahkan bersama-sama dan tetap berada dalam aturan yang sama. Soal yang kedua, pada saat ujian, Tuti diberikan 20 soal pilihan ganda. Jika Tuti menjawab benar, diberikan skor 5. Jika menjawab salah, diberikan skor -2. Dan jika tidak menjawab, diberikan skor 0. Jika diketahui skor Tuti 44 dengan beberapa jawaban soal yang tidak dijawab, berapakah soal yang tidak dijawab Tuti? Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Yang berikutnya, acting out problem. Nah, strategi ini dapat membantu siswa dalam proses visualisasi masalah
yang tercakup dalam soal yang dihadapi oleh siswa tersebut. Nah, dalam pelaksanaan strategi acting out problem, kita dapat menggunakan gerakan-gerakan fisik atau juga kita dapat menggerakkan benda-benda konkret yang berkaitan dengan masalah tersebut. Nah, strategi ini juga dapat membimbing siswa dalam menemukan jawaban atau juga membimbing siswa menemukan strategi-strategi lain yang dapat membantu siswa untuk menemukan jawaban dari masalah yang ia hadapi. Nah, strategi ini juga dapat mensimulasikan masalah yang sangat efektif bagi siswa-siswa baru. Contohnya yaitu masalah perdagangan stempel. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Hilaria membeli stempel seharga $15. Kemudian ia menjual stempel tersebut dengan harga $20. Kemudian lagi ia membelinya seharga $30. Berapa jumlah uang Hilaria yang Hilaria dapat dan dia keluarkan untuk membeli dan juga menjual stempel tersebut? Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, kita ketahui bahwa jumlah yang Hilaria pegang sekarang yaitu $30. Nah, maka untuk mengetahui keuntungannya, kita harus mengetahui berapa jumlah uang yang Hilaria keluarkan dalam proses jual beli tersebut. Ya, yang pertama, uang yang Hilaria keluarkan sebesar $15 ditambah $5 sama dengan $20. Jadi keuntungan yang diperoleh oleh Hilaria yaitu sebesar $30 dikurangi dengan uang yang Hilaria keluarkan yaitu $20. Jadi total keuntungannya yaitu $10 dan jumlah uang yang dikeluarkan Hilaria yaitu $20. Yang berikut contoh yang kedua itu mengenai membagi-bagi. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Sebuah kelas terdiri dari 32 siswa yang dihitung mulai dari nomor 1. Setiap siswa yang mengucapkan bilangan genap diminta untuk berdiri dan siswa yang masih duduk mulai berhitung dari 1 kembali. Nah, setiap siswa yang berhitung bilangan genap saat ini diminta untuk berdiri juga. Setelah perhitungan kedua selesai, berapa banyak siswa yang tetap duduk? Nah, dari 32 siswa tersebut, kita lihat mereka mulai berhitung dari 1 sampai 32, berarti terdapat 16 siswa yang menyebutkan bilangan genap, yaitu harus tetap berdiri, dan juga yang menyebut bilangan ganjil tetap duduk. Nah, kemudian pada perhitungan kedua, 16 siswa yang duduk tadi kembali berhitung mulai dari 1 hingga selesai, yaitu hingga 16. Nah, siswa yang menyebutkan bilangan genap kembali berdiri lagi dan sisanya tetap duduk. Dari siswa 16 yang berhitung pada perhitungan kedua, terdapat 8 siswa yang berdiri dan juga sisanya yaitu 8 siswa yang masih duduk. Jadi, jumlah siswa yang masih duduk adalah 8 siswa. Nah, ini juga ada 2 soal. Yang pertama, Yohan membeli stempel seharga $15. Lalu ia menjual stempel tersebut dengan harga $20 dan Yohan membelinya kembali dengan harga $22. Kemudian Yohan menjual stempel tersebut dengan harga $30. Berapa banyak uang yang Yohan peroleh dan keluarkan saat membeli dan menjual stempel tersebut? Soal yang kedua, sebuah kelas terdiri dari 27 siswa yang diminta untuk berhitung mulai dari 1. Setiap siswa yang berhitung bilangan kelipatan 3 diminta untuk berdiri, dan siswa yang masih duduk diminta untuk berhitung sekali lagi. Setiap siswa yang berhitung bilangan kelipatan 3 diminta untuk berdiri lagi. Langkah-langkah ini diulang sekali lagi. Setelah 3 kali berhitung selesai, berapa banyak siswa yang masih duduk? Saya kembalikan untuk teman-teman menjawab. Terima kasih. Halo semuanya, saya Vera Apriana Mboe. Saya melanjutkan presentasi tentang working backward. Working backward merupakan suatu strategi yang dimulai dari pengecekan hasil akhir dan dilanjutkan ke tahap awal untuk mencari kebenaran dari suatu masalah. Nah, untuk lebih mengerti tentang working backward, kita langsung ke contoh soal. Jika jumlah 2 bilangan adalah 12 dan hasil kalinya adalah 4, berapakah jumlah kebalikan kedua bilangan tersebut? Nah, di sini yang pertama di sini kita akan memisalkan kedua bilangan tersebut adalah X dan Y. Nah,
Jadi misalnya kita dapat X tambah Y sama dengan 12 dan X kali Y sama dengan 4. Nah, dengan metode substitusi kita mendapatkan X kali 12 kurang X sama dengan 4, dimana jika kita misalkan kita akan mendapatkan X kuadrat kurang 12X tambah 4 sama dengan 0. Nah, dengan rumus akar persamaan kuadrat, kita akan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita akan mencari akar X1 dan X2 dengan menggunakan rumus negatif B tambah plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, di sini jika kita mensubstitusikan nilai-nilai A, B, dan C-nya, maka kita akan memperoleh X1, X2 sama dengan 6 plus minus 4 akar 2. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai X1-nya itu dengan kita berikan X sama dengan 6 tambah 4 akar 2, dan Y-nya itu 6 kurang 4 akar 2. Nah, kita akan juga mencari jumlah kebalikan dari X dan Y, sehingga kita bisa tulis 1 per X tambah 1 per Y sama dengan X tambah Y per X kali Y sama dengan jika kita mensubstitusikan masukkan nilai X dan Y-nya, maka kita memperoleh 12 per 4, sehingga 12 per 4 itu sama dengan 3. Nah, dengan strategi working backward ini, kita mulai dari 1 per X tambah 1 per Y dengan disederhanakan menjadi X tambah Y per X kali Y. Jadi yang kita ketahui X tambah Y sama dengan 12 dan X kali Y sama dengan 4, maka bentuknya X tambah Y sama dengan X kali Y sama dengan 12 per 3 sama dengan per 4 sama dengan 3. Jadi dengan strategi working backward ini kita bisa lebih cepat memperoleh kebenarannya. Contoh yang kedua, sebagai hobi, Stevin mulai berternak buaya pada bulan April 2013. Selama bulan April, banyak buaya 10%. Pada bulan Mei, 10 buaya lahir, dan pada akhir Mei, dia menjual 2 per 3 dari seluruh buayanya. Selama bulan Juni, 20 buaya baru lahir lagi, dan di akhir bulan Juni, dia menjual kembali setengah dari total sisa buayanya. Sampai bulan Juli. Nah, di sini pertanyaan, berapa banyak buaya Stevin pada saat dia mulai berternak di awal bulan April? Nah, di sini kita akan mengerjakannya dengan menggunakan pendekatan aljabar dengan memisahkan X itu mewakili banyak buaya pada awal April, di mana X tambah X per 10 hasilnya 11. Itu per X itu X per 10 itu mewakili buaya di akhir April. 2 per 3 kali 11X per 10 tambah 1 itu mewakili buaya di akhir Mei. Dan 1 per 2 kali 22X tambah per 30 tambah 20 per 3 tambah 20 itu mewakili banyak buaya di akhir Juni. Yang berikut 1 per 2 atau setengah dari 22X per 30 tambah 20 per 3 tambah 20 tambah 5 itu mewakili banyak buaya di akhir Juli. Nah, jadi dari persamaan-persamaan di atas kita bisa menyelesaikannya 1 per 2 kali 22X per 30 tambah 20 per 3 tambah 20 sama dengan 50. Di sini kita akan mendapatkan 22X per 30 tambah 20 per 3 sama dengan 80. Nah, sehingga kita mendapatkan X-nya itu dari hasilnya itu kita mendapatkan X-nya sama dengan 100. Nah, jadi banyak buaya di awal April adalah 100 ekor. Jadi setelah kita menggunakan pendekatan aljabar untuk menyelesaikan soal dari slide sebelumnya, maka kita akan membandingkan dengan menggunakan strategi working backward. Bisa lihat di slide, jika
55 ekor buaya dikurangi 5 ekor buaya itu mulai pada bulan Juli. Nah, terus 50 kali 2 ekor buaya sama dengan 100, itu terjual setengah dari total. Jadi tinggalnya itu 100. Terus 100 kurang 20 itu 120 kurang 20 itu yang 20 ekor buaya lahir di bulan Juni, sehingga tinggal 80 buaya. Yang berikut ada 120 buaya. Nah, karena sepertiganya terjual, maka kita mendapatkan total buayanya dengan 80 ekor buaya mewakili 2/3, sehingga kita kalikan dengan 2/3. Nah, di sini ada 110 ekor buaya karena 10 ekor buaya itu lahir pada bulan Mei, akhir bulan Mei, dan pada bulan Mei, sehingga di sini kita dapat 100 untuk memperoleh banyak buaya mula-mula. Nah, dan kita perlu menemukan atau kita mencari bilangan yang jika dijumlahkan atau jika ditambahkan dengan 100% menjadi 100, yaitu bilangan 100. Ada soal latihan 1 dan latihan 2. Terima kasih untuk presentasi.